Jadi selalu saya itu terobsesi untuk menjadi sopir bis malam. Kayaknya jadi sopir bis malam tuh keren banget gitu, karena pada saat itu belum power steering, tapi steering by power pada saat itu, besar kan. Dan saya membayangkan ini orang perjalanan semalam tidak tidur, 40 nyawa ada di belakangnya, dia bertanggung jawab, itu kayak gambaran leadership gitu. Itulah leadership menurut saya gitu. Jadi saya terobsesi sekali. Jadi pingin sekali jadi sopir bis malam dulu sebetulnya. Tapi akhirnya jadi dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah tamu yang sangat istimewa, datang dari negeri yang jauh. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Turki, Mas Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal. Panjang sekali. Beliau adalah putra NTB kelahiran Praia, Lombok Tengah. Apa kabar Mas Iqbal? Alhamdulillah. Sehat, makasih ya? Ini udah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol. Oh, kita terima kasih juga berkesempatan datang ke redaksi Suara NTB. Dengan senang hati di sela-sela saya pulang ini khusus sebenarnya untuk mengurusi ibu yang kebetulan sakit. Jadi karena kondisinya kemarin kritis, jadi saya buru-buru pulang. Jadi saya mohon doa sekalian, mudah-mudahan ibunda saya diberikan kesehatan. Mudah-mudahan cepat sembuh ibunya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kalau pulang kampung ini cukup sering ya, Mas Iqbal? Setiap saat ada kesempatan saya pulang kampung. Karena banyak alasan, memang kangen sama kampung halaman. Saya merantau dari umur 14 tahun dan susah menghilangkan Lombok dari hati dan pikiran, itu selalu menjadi pikirannya. Kedua, orang tua saya juga udah semakin sepuh, jadi semakin butuh quality time dengan orang tua. Alhamdulillah, waktu ayah saya meninggal, saya juga sempat menemani di hari-hari terakhir. Jadi masih teringat diskusi-diskusi saya terakhir dengan beliau. Mudah-mudahan ibu saya diberikan panjang umur dan amin, berkah bisa nemanin beliau. Apa yang paling terkesan diskusi terakhir dengan ayahanda tercinta itu? Beliau selalu mengingatkan, ada kalimat yang selalu beliau sampaikan pada saat saya umur 14 tahun meninggalkan Lombok. Beliau mengantar saya ke Lembar, dan waktu itu naik bis malamnya waktu itu belum bisa dari Lombok, jadi harus dari Padang Bayi. Jadi beliau antarkan saya bersama keluarga besar sampai ke Lembar, saya nyebrang dulu baru cari tiket di Padang Bayi gitu. Beliau bilang ada dua hal gitu. Pertama, beliau bilang pada saat kamu merantau, kamu itu seperti bangau yang bersayap satu gitu. Dan sayap yang satunya lagi akan kamu temukan di lingkungan di mana kamu hidup gitu. Jadi kamu harus berbaik-baik dengan lingkungan. Jadi kalau orang Padang bilang di mana langit dipijak di situ, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Jadi kalau versinya ayah saya itu bangau. Karena kalau kamu tidak diterima oleh masyarakat yang baru, kamu nggak akan pernah lengkap sebagai seekor bangau gitu. Kedua, beliau bilang bahwa rumah kita itu adalah langit gitu. Jadi dimanapun kamu berada, selama kita masih berada di bawah langit yang sama gitu, maka itu semua adalah keluargamu gitu. Itu terus yang saya bawa, dan beliau selalu mengingatkan itu kepada saya. Dan pertanyaan yang tidak pernah berubah dari beliau setiap ketemu saya adalah pertanyaannya, masih ngajahang gitu, kamu masih ngajar gitu. Saya selalu bilang iya gitu. Padahal secara resmi saya nggak ngajar, tetapi kalau teman-teman minta saya ngajar, bimbing skripsi di Universitas 17 Agustus, di Universitas Paramadina, di ISIP, dimanapun teman-teman, saya selalu menyempatkan diri karena supaya saya tidak berbohong ke ayah saya masih mengajar gitu. Buat beliau
Apa Mas Iqbal dulu didorong oleh ayah itu menjadi guru atau jadi dosen atau apa? Sebenarnya enggak, tapi buat beliau itu kayaknya makhluk paling mulia itu namanya guru, karena beliau seorang guru, Oh gitu. guru agama gitu. Jadi kemuliaan tuh paling mulia itu adalah menjadi guru gitu. Jadi beliau sangat menghormati profesi sebagai guru gitu. Kalau saya sendiri, cita-cita saya pada saat kecil, karena ibu saya orang Pasuruan, orang Jawa ya. Jadi kami punya kesempatan pulang ke Jawa itu paling nggak 2 tahun sekali gitu. Dan selalu duduk di belakang sopir bis malam gitu. Saya nggak bisa tidur selama naik bis ya? naik bis malam pada saat itu, dan belum AC pada saat itu. Jadi selalu saya itu terobsesi untuk menjadi sopir bis malam. Kayaknya jadi sopir bis malam tuh keren banget gitu, karena pada saat itu belum power steering, tapi steering by power pada saat itu, besar kan. Dan saya membayangkan ini orang perjalanan semalam tidak tidur, 40 nyawa ada di belakangnya. Dia bertanggung jawab, itu kayak gambaran leadership gitu. Itulah leadership menurut saya gitu. Jadi saya terobsesi sekali. Jadi pingin sekali jadi sopir bis malam dulu sebetulnya. Tapi akhirnya jadi dubes. Mungkin bisa diceritakan sekolah lah, masa kecil lah dulu. Masa kecil di sekolahnya di mana gitu. Sampai pada akhirnya jadi dubes gitu. Kalau di sekolah SD, SMP saya di Praia ya, di Praia di kampung sana. Dan dari TK kita tinggal di desa pada saat itu. Desa itu namanya Ketejer. Jadi pada saat itu nggak ada jalan aspal, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Jadi saya jalan kaki 3-4 kilo sampai ke TK Pertiwi itu. Dan pada saat itu banyak penculikan anak. Jadi beliau selalu nasihatin saya jangan pernah numpang siapapun, jalan kaki gitu. Di jalan kaki lewat sawah dan sebagainya. Jadi mirip-mirip kayak di film yang di Bangka Belitung itu. Oh, Laskar Pelangi. Ya, Makanya waktu anak-anak ngajak saya nonton Laskar Pelangi, saya sendiri yang nggak nangis. Anak istri saya nangis gitu. Saya bilang, loh, Buya kok nggak nangis? Karena anak-anak manggil saya Buya gitu. Buya kok nggak nangis? Lah, hidup Buya kayak begitu, nggak jauh beda gitu. Jadi apa yang perlu ditangisin? Itu kayak mengingat masa lalu aja gitu. Terus, hanya SD, kemudian SMP nggak ada yang istimewa lah gitu. Saya menikmati masa-masa SD dan SMP itu. Yang istimewa adalah despite waktu itu kita tinggal di kampung di Ketejer sana, kemudian belakangan baru pindah ke kota pada saat Bapak jadi ketua DPRD Lombok Tengah. Dari kecil itu Bapak dan Ibu selalu membelikan saya buku bahasa Inggris setiap beliau ke Jawa gitu. Mulai dari buku belajar bahasa Inggris, New Ways to English. Jadi saya nggak pernah kursus seumur hidup saya otodidak dari orang tua. So, semua buku ilmu pengetahuan mengenai pesawat terbang dan sebagainya, semua dalam bahasa Inggris. Saya bacanya aja nggak bisa gitu. Tapi belakangan setelah saya SMP, akhirnya jadi bisa baca gitu. Jadi belajar bahasa Inggris itu pertama kali dari buku gitu. Belajar dari buku. Dan beberapa buku yang beliau wariskan sampai sekarang itu salah satunya New Thought of Islam yang oleh Muhammad Iqbal. Itu saya rawat sampai sekarang, ini warisan terbaik saya. Bahkan beliau bilang ke saya pada saat saya SMP, kamu tidak akan saya wariskan apapun. Warisan terbesar saya buat kamu adalah ilmu pengetahuan. Jadi nggak pernah terbersit dalam otak saya suatu saat akan dapat warisan. Jadi nggak pernah sama sekali. Tapi ilmu pengetahuan kan warisan terbesar ya? Itu dia yang beliau bilang. Jadi saya tidak, pada saat beliau ingin memberikan sesuatu ke saya justru menolak, saya kaget gitu. Loh enggak, dulu kesepakatannya nggak kayak gitu. Kesepakatannya saya tidak diberikan apa-apa gitu loh. Saya dikasih ilmu pengetahuan. Jadi itulah modalnya merantau. Kemudian saya usia 14 tahun masuk pesantren As-Salam di Solo, dan beliau mencarikan sendiri. Beliau alumni Gontor, tapi beliau menyekolahkan saya di As-Salam. Setelah beliau searching lah, kalau bahasa sekarang browsing lah itu. Setelah itu browsing, beliau naruh saya di As-Salam, lulus dari As-Salam. Karena sudah lama mandiri, saya tidak konsultasi ke beliau pilihan studi saya nantinya gitu. Saya langsung aja memilih arsitek. Saya ikut UMPTN arsitek di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Dan alhamdulillah lulus arsitek. Baru beliau tahu bahwa saya ngambil arsitek, dan beliau tidak setuju. Padahal saya kan anak laki-laki paling besar, dan keluarga saya sangat besar. Jadi saya memilih arsitek itu saya pikir gampang kerjanya nanti, sehingga saya bisa
menyiapkan diri untuk mengambil alih peran beliau di keluarga gitu loh. Tapi beliau rupanya punya visi yang lain. Beliau ini pengagum Adam Malik. Beliau pernah cerita ke saya bahwa ternyata ada ya cara lain untuk memperjuangkan bangsa ini selain perang gitu. Itu adalah diplomasi gitu. Ternyata negara ini dimerdekakan bukan hanya oleh perang, tapi gabungan antara perang dan diplomasi gitu. Bahkan perang itu pun adalah bagian dari diplomasi gitu loh. Jadi ketika serangan umum itu dilakukan untuk mempengaruhi diskusi yang ada di New York, untuk menunjukkan bahwa Republik masih eksis gitu. Jadi pilihan waktunya itu disesuaikan dengan perdebatan yang terjadi di New York gitu. Jadi bagian dari diplomasi. Itu yang beliau ceritakan ke saya pada saat itu, saya masih SMP, dan itu terngiang lagi, oh iya Bapak dulu pernah cerita mengenai itu. Jadi memang ayah saya itu obses saya udah bekerja di salah satu perusahaan swasta di perusahaan Jepang pada saat itu, lulus. Oh ya, tadi saya cerita mengenai akhirnya beliau tidak setuju saya di arsitek, akhirnya saya masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan hubungan internasional. Karena itulah satu-satunya yang mau nerima saya. Kalau ibu waktu itu setuju nggak di arsitek? Misalnya ayah nggak setuju, ibu gimana? Ibu orang yang tidak pernah punya target gitu. Jadi ibu itu intinya adalah belajar gitu. Ibu itu seorang pembelajar yang sangat baik gitu. Beliau itu sampai tua masih ikut Universitas Terbuka. Walaupun beliau udah sarjana pertanian, tapi tetap beliau masih belajar di Universitas Terbuka gitu. Yang sering dinasehati ibu untuk Mas Iqbal apa? Ibu itu menasehatinya lebih banyak mengenai tanggung jawab gitu. Bahwa jadi kalau saya berantem sama kakak saya perempuan, selalu saya dimarahin, kamu kok sama kakakmu berantem sih, kan dia perempuan gitu, kamu harus ngalah. Kalau berantem sama adik saya, dia bilang, kamu kan kakak, kamu harus ngalah. Jadi intinya tanggung jawab lah. Kalau ibu itu sangat mendorong tanggung jawab gitu. Nah, kemudian saya masuk di HI, cuman passion saya terhadap ilmu lain juga masih terus saya jaga. Jadi pada tahun kedua saya masuk juga di Universitas Gadjah Mada Sejarah, dan di UII saya ambil arsitek. Jadi itu jalan tiga-tiganya dan tapi tetap core-nya di hubungan internasional di HI. Dan ayah saya waktu itu UMY pada saat itu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang sekarang masuk dalam 20 besar universitas terbaik di Indonesia. Pada saat itu kan ada status terdaftar, diakui, disamakan. Waktu itu UMY statusnya diridoi. Diridoi. Karena prosesnya masih pendaftaran. Jadi masih sangat awal pada saat itu, dan kita masuk di sana. Saya lulus 5 tahun, kemudian saya kerja di swasta dulu. Kemudian one day ayah saya mengirimkan surat ke saya. Surat itu intinya ada potongan pengumuman di Kompas gitu, yang mengenai pembukaan di Kementerian Luar Negeri. Saya udah 2 tahun waktu itu. Terus beliau bilang, Ananda, ayah ingin sekali ada anak saya, salah satu dari anak saya yang menjadi diplomat, katanya. Saya nggak mempertimbangkan lagi. Di antara 5 bersaudara cuma saya yang di HI. Ini arahnya ke saya. Jadi beliau nggak menyebut saya, tapi anak saya gitu. Jadi karena dari zaman Majapahit sampai sekarang belum ada keluarga kita yang menjadi diplomat, kata beliau. Jadi bismillah lah saya daftar ke Kementerian Luar Negeri. Saya waktu bolos dari kantor gitu. Terus saya sampaikan ke beliau pada saat saya daftar yang pertama kali, saya telepon beliau, saya ke wartel telepon beliau. Saya bilang, Pak, saya udah daftar sesuai permintaan Bapak gitu. Saya pikir, walaupun saya waktu itu nggak kepingin masuk, karena cita-cita saya jadi wartawan perang sebetulnya. Tapi udahlah, kapan lagi saya mau menyenangkan orang tua gitu. Saya telepon beliau bahwa saya udah daftar sesuai. Tapi jangan berharap terlalu banyak ya Pak, karena saya waktu daftar itu saya lihat ada anak jenderal, ada anak menteri yang daftar gitu. Kita nggak punya siapa-siapa gitu loh. Jadi jangan berharap terlalu banyak. Ayah saya jawabnya sederhana aja. Jangankan anaknya jenderal katanya, dendek anak jenderal, anak malaikat Jibril, lamun wahwaya mak tamu aja pasti tamu mas. Kalau kamu emang akan diterima pasti diterima katanya. Saya jadi semangat kan.
tes 1, 2, 3, 4, tes ke-6 itu wawancara. Pas saya mau tes wawancara, saya telepon lagi beliau. Saya sampaikan, Pak, alhamdulillah saya lolos sampai tes tahap ke-6. Insya Allah besok saya akan ujian wawancara. Nah ini saya udah kepalang basah, saya udah berapa kali bolos gitu. Jadi saya mohon doa Bapak, mudah-mudahan saya lulus, mudah-mudahan saya diterima. Beliau jawabnya sama sederhananya, jawabnya, enggak, Bapak nggak pernah doain kamu diterima di Kemlu katanya. Loh kan Bapak yang nyuruh saya masuk Kemlu? Enggak, Bapak itu selalu doain kamu diterima di tempat yang terbaik. Selalu diterima di tempat yang terbaik. Kalau memang Kemlu terbaik, kamu akan diterima. Kalau enggak ya berarti itu bukan yang terbaik gitu. Jadi pada saat saya tes wawancara udah nggak ada beban, saya ringan aja gitu. Ayah saya udah siap menerima apapun hasilnya. Dan itulah akhirnya kemudian diterima, bergabung dengan Kemlu, kemudian saya ikut pendidikan junior, pendidikan middle diplomat, kemudian senior, dan kemudian sempat jadi direktur perlindungan WNI, selain menjalankan tugas-tugas lain dari Menlu dan juga kejurubicaraan saya membantu beliau di situ juga, dan ngalir aja. Akhirnya kemudian dinominasikan jadi dubes. Saya tidak expect, saya nggak mengharapkan waktu itu karena saya masih terlalu muda untuk jadi dubes dan senior saya masih banyak yang lebih pantas pada saat itu. Tapi beliau panggil saya untuk saya akan bawa namamu ke presiden untuk jadi dubes. Saya waktu itu ditawarkan beliau menyebut salah satu negara salah satu negara maju gitu. Tapi saya sampaikan, Bu, boleh nggak saya di tempat lain gitu. Terus di mana gitu, di Ankara gitu, di Turki. Ngapain di Turki katanya? Terus, Bu, yang satu itu negara maju, yang sebentar lagi tidak maju lagi. Yang satu lagi negara nggak maju-maju amat gitu, tapi sebentar lagi akan jadi negara maju gitu loh. Kayak Indonesia lah, rising gitu. Terus lebih banyak yang bisa kita pelajarin dari negara-negara yang lagi rising star gitu, yang lagi rising, lebih banyak yang kita bisa pelajarin gitu. For somehow beliau akhirnya subscribe dengan pemikiran itu, dan inilah kemudian saya jadi dubes di Turki, dan itu buat kehormatan buat saya gitu. Pada jabatan apa yang Mas Iqbal ini punya beban yang berat gitu? Karena banyak jabatannya tadi nih selama jadi diplomat ini. Saya selalu mendapat jabatan yang saya tidak punya background. Background saya waktu saya masuk Kemlu itu bahasa Arab, karena background saya saya berbahasa Arab paling tidak fushah lah ya, yang formal gitu. Jadi saya harap dulu saya bisa di Timur Tengah gitu. Masuk pertama nanganin ASEAN gitu. Terus sudah nanganin ASEAN, tiba-tiba ditempatkan pertama kali di Rumania. Di Rumania saya nanganin atase pers dan sosial budaya gitu. Nanganin. Jadi sepanjang karir saya selalu berhadapan dengan hal baru gitu. Untungnya pada saat itu ibu saya masih sehat. Jadi setiap saya menghadapi tantangan baru, saya telepon beliau, Bu, saya nggak tahu saya bisa atau enggak. Kalau ibu tanya saya sekarang, saya nggak mampu gitu. Tapi insya Allah mungkin ini cara Allah membuat saya mampu. Jadi saya mohon doa aja gitu. Jadi saya selalu dianggap oleh teman-teman itu saya ahli perlindungan WNI gitu. Padahal sebelumnya saya nggak pernah nanganin perlindungan WNI. Belajar karena passion, karena itu tugas amanah, ya saya berusaha all out, dan akhirnya itu menjadi proses belajar gitu. Saya pernah nanganin nuklir pada saat saya di Austria, di Wina, di kantor International Atomic Energy Agency. Saya pernah menjadi alternate governor, jadi wakil gubernur Indonesia untuk Badan Tenaga Atom Dunia, dan pada saat itu lagi pembahasan Iran, pembahasan Libya, Syria mengenai atom gitu, Irak gitu. Pernah ditunjuk jadi koordinator disarmament dan non-proliferation, yang biasanya sepanjang sejarah koordinatornya itu selalu dubes gitu. Saya waktu itu masih unyu-unyu gitu, masih kanselor gitu, masih jauh dari dubes gitu. Tapi karena penugasan ya sudah, saya ambil. Pernah diminta jadi Susserpa untuk Nuclear Security Summit, untuk menyiapkan bahan-bahan buat presiden pada saat itu dari nol gitu.
Tapi nggak ada yang tidak bisa dipelajari. Kalau kita punya passion, kalau kita fokus mau mengerjakan sesuatu, ilmu Allah gitu. Kalau Allah mau kasih, kita dikasih ilmunya, dan alhamdulillah orang nganggap saya ahli di situ, padahal nggak ahli-ahli amat, karena belajar aja gitu. Kalau menangani WNI yang bermasalah di luar negeri, ya saya sejak 2012. berapa kali itu? Sejak 2012 saya dapat tugas di Direktorat Perlindungan WNI sebagai fungsional waktu itu, dan oleh Irjen waktu itu diminta untuk membenahi sistem perlindungan WNI gitu. Nah pada saat Bu Retno jadi Menlu, saya juga nggak kenal dengan Bu Retno. Saya kenal beliau nggak kenal saya gitu maksudnya, karena beliau senior saya dan salah satu rising star di Kemlu, jadi saya kenal beliau. Tiba-tiba saya dipanggil beliau dan saya minta Anda bantu saya sebagai Direktur Perlindungan WNI. Saya kaget gitu loh. Saya merasa bukan orang yang paling memahami isu itu gitu. Tapi karena itu amanah, ya udah bismillah saya coba lakukan, dan kita coba benahi sistem perlindungan WNI, karena dulu masalah perlindungan WNI ini kan banyak sekali di luar negeri. Kalau kita ngomong perlindungan WNI itu antara 60-70% itu TKI kan. TKI. Dan saya pikir mungkin ini takdir saya, karena saya dari Lombok, salah satu penyumbang TKI terbesar di Indonesia. Jadi ini kesempatan saya untuk mengurus saudara-saudara saya juga gitu di Lombok gitu. Jadi saya ambil aja pekerjaan itu, saya terima, dan kita coba benahin sistemnya. Alhamdulillah sekarang sistemnya sudah bagus. Itu bisa terlihat dari tingkat penyelesaian kasusnya. Dulu ketika saya masuk 2012, itu tingkat penyelesaian kasusnya sangat rendah, 30%. Kemudian sekarang tingkat penyelesaian kasusnya sudah di atas 60% gitu. Kasus-kasusnya, baik kasus umum maupun kasus khusus gitu. Karena ada sistem. Saya percaya sama sistem bahwa pekerjaan itu tidak boleh dipersonalize. Jangan jadi milik pribadi pekerjaan itu. Harus sistem. Saya selalu bilang kalau saya ngajar di Diklat Kemlu ke diplomat menengah maupun senior, saya selalu bilang, Anda punya dua pilihan. Anda mau SDM yang bagus atau sistem yang bagus gitu. Idealnya itu sistemnya bagus dan SDM-nya bagus. Tapi kalau disuruh pilih, lebih baik sistem bagus, SDM jelek, daripada SDM bagus, sistemnya jelek. Diplomat-diplomat Indonesia kalau udah di luar itu kalibernya udah rata-rata di atas rata-rata. Sangat dikenal. Orang-orang seperti Retno Marsudi, Hafaz Ugroseno, Marty Natalegawa, Hasan Wirayuda, Ali Alatas, itu nama-nama besar, iya, betul. Nama-nama besar di dunia internasional gitu loh. Orang-orang itu orang-orang yang sangat dihormatin. Tapi kenapa capaian diplomasi kita segitu-segitu aja gitu loh? Karena sistemnya. Tapi ada negara, contoh Malaysia lah gitu ya. Kita nggak banyak kenal diplomat Malaysia, tapi capaiannya berapa jumlah wisatawan yang ke Malaysia lebih banyak, berapa jumlah investasi masuk Malaysia lebih banyak, berapa kiprah di organisasi internasional lebih banyak. Terus jumlah orang Malaysia yang bekerja di top eksekutif di organisasi internasional lebih banyak, because of the system gitu. Jadi cuman investasi di sistem itu nggak populer. Orang pinginnya cepat mencapai sesuatu, sementara membangun sistem itu butuh waktu lama. Dan orang senang pada personal glory, saya gitu, saya yang dikenal gitu. Ada konsekuensi, ada situasi yang berbanding terbalik. Kalau Anda ingin personalisasi, pasti sistem lemah. Tapi kalau Anda akan membangun sistem, fokus ke sistem, pasti Anda jadi nggak populer gitu. Jarang yang dua-duanya gitu loh. Nah, untuk membangun sistem memang harus siap tidak populer gitu. Tapi itu investasi jangka panjang yang akan kita wariskan dari generasi ke generasi gitu, sistem itu. Kalau kasus WNI terberat yang pernah Mas Iqbal tangani apa? Hampir semua kasus WNI itu berat karena melibatkan emosi ya. Dan kita selalu berusaha menjaga supaya tidak terlibat secara emosional dalam kasus itu, karena pada saat orang menghadapi kasus, WNI kita di luar negeri menghadapi kasus, sesungguhnya yang dia butuhkan adalah shoulder to cry on gitu. Dia butuhkan seseorang tempat bergantung. Nah kalau kita terlibat secara emosional dalam kasus itu, kita kehilangan kejernihan di dalam menangani kasus itu. Jadi perjuangannya dua, menyelesaikan kasus itu, kedua mengatasi masalah psikologis sendiri gitu.
warga kita yang disiksa, ngadapin warga kita yang dibunuh, itu kan terlibat secara emosional kita. Tapi ada kasus-kasus beda-beda tipenya. Mulai dari kasus TKI yang bermasalah-masalah ringan lah, kontrak, gaji tidak dibayar dan sebagainya. Yang lebih berat lagi ada yang disiksa, dibunuh dan sebagainya. Atau ada yang kasus hukum dituduh membunuh. Ini juga luar biasa beratnya, khususnya di hukum Arab Saudi ya. Karena ada yang pernah dari NTB enggak itu? Banyak dari NTB. Dari NTB. Banyak dari NTB. Kemudian ada kasus penyanderaan yang disandra di Somalia, disandra di Filipina Selatan, dan disandra di Libya, di tempat lain yang kita sudah alhamdulillah kita bebaskan. Masalah evakuasi ada yang bencana, ada yang evakuasi karena konflik. Di Yaman kita evakuasi hampir 3.000-an orang kita evakuasi. Kemudian barusan saja terjadi kan, teman-teman, Bu Menlu memimpin langsung evakuasi yang dari Ukraina gitu. Warga kita, ratusan warga kita yang tinggal di Ukraina dievakuasi pada saat konflik. Bahkan kita pernah mengevakuasi saudara-saudara kita, satu keluarga 18 orang yang terjebak di Raqqa. Raqqa itu di pusatnya ISIS di Syria, dengan daerah tidak bertuan, nggak jelas negaranya mana gitu. Jadi yang menguasai ya ISIS gitu, ISIS dan kelompok Kurdi yang ada di situ gitu. Itu yang terakhir saya turun tangan sendiri memimpin tim evakuasi. Jadi kita lihat kadarnya, kalau memang kadarnya itu highly political gitu, sangat sensitif secara politis, dan ini mempertaruhkan nyawa yang akan kita bantu ini, biasanya saya minta izin ke ibu untuk turun langsung gitu untuk memimpin gitu. Karena banyak keputusan yang harus diambil on the spot. Nggak sempat lagi kita konsultasi dengan pusat gitu. Jadi harus ada yang siap ngambil responsibility itu gitu. Mas Iqbal, yang saya tangkap ini selain sangat dekat dengan ibu dan almarhum bapak dan keluarga, Mas Iqbal ini sangat dekat juga dengan kampung halaman ya. Jadi apa makna kampung halaman bagi Mas Iqbal ini? Kampung halaman adalah kampung halaman, tempat kembali gitu. So, artinya mungkin ada kenangan yang sangat mendalam di kampung halaman ketika masa kecil, sehingga Mas Iqbal ini selalu kepingin pulang selain menjenguk keluarga. Karakter kepribadian saya itu dibentuk di sini. Jadi ketika orang susah memahamin gitu, bahwa dia lihat, oh kamu kan udah sekolah tinggi S3 gitu, terus kamu lama di Jawa dan sebagainya, tapi ada karakter yang saya tidak pahamin. Kalau teman saya melihat seperti itu, itu karakter dari Lombok, salah satunya Songel misalnya. Salah satunya Songel. Pokoknya kalau udah namanya tugas harus melakukan sesuatu, bodo amat, udah mau berhadapan sama siapa ya kita ngomong aja, kita Songel aja gitu. Dan saya kira itu karakternya orang Lombok yang positif gitu, Songel itu gitu. Makanya saya sempat menggunakan nama itu sebagai nama belakang saya kalau saya nulis di Kompas, nulis di beberapa media, saya nulis lalu Muhammad Iqbal Songel gitu. Itu untuk ini aja, untuk memberikan karakter gitu. Jadi dibuka dengan lalu, ditutup dengan Songel gitu. Jadi dibuka dengan Lombok, ditutup dengan Lombok. Ya. Kalau warga negara Indonesia di Turki berapa sekarang? Sekarang perkiraan kasar kita mungkin sekitar 6.500-an. Komposisinya sekitar 3.000 itu student. Kemudian sekitar 2.000 lebih itu adalah spa terapis dari Bali, 99% dari Bali. Dan sisanya itu adalah expat yang bekerja di organisasi internasional, di perusahaan internasional, atau mereka yang menikah dengan orang Turki. Nah, yang terakhir ini trennya meningkat ini, yang menikah dengan orang Turki. Nah, sebagian besar yang menikah itu wanita Indonesia dengan pria Turki. Jadi saya kasih sayembara sama mahasiswa di sana. Kalau wanita Indonesia menikah sama pria Turki udah bukan prestasi, tapi kalau pria Indonesia nikah dengan wanita Turki, saya siap jadi saksi gitu. Belum imbang kalau dari segi itu. Kalau dari NTB? Banyak adik-adik dari Bima, dari Lombok juga sudah mulai banyak. Mungkin ada sekitar 30-an orang yang kuliah dari atau NTB. Sekolah atau apa? Ada yang kuliah, dan ada sebagian kecil mungkin less than 10 gitu. Itu ada yang sekolah di pesantren
Al-Quran namanya Sulaimaniyah. Sulaimaniyah. Ini salah satu pesantren yang bagus di Turki, meskipun hubungannya dengan pemerintah Turki nggak begitu bagus, tetapi kualitas pendidikannya sangat bagus gitu. Kalau masyarakat Turki ya, yang berkunjung ke NTB misalnya khususnya, Sulit ada nggak? agak sulit menghitungnya karena saya nggak tahu, mungkin data dari hotel itu kan yang bisa mendeteksi kan hotel pada saat mereka check-in dengan paspor gitu loh. Atau ke Indonesia, senang Ya. nggak berwisata ke Indonesia masyarakat Turki ini? Indonesia pada saat saya tiba 2019 itu jumlah orang Turki yang ke Indonesia itu nggak banyak, sekitar 30.000. 30. Nah, tapi trennya belakangan ini mungkin kita lihat nanti tahun 2022 akhir ini mungkin akan jauh meningkat di atas 30.000 itu, karena di sistem kita, sistem statistik kita di BPS itu belum bisa membedakan antara orang asing yang datang ke sini untuk berbisnis sama untuk apa namanya, untuk berwisata, karena kan masuknya sama dengan visa kunjungan gitu. Iya. Dengan visa kunjungan kemungkinan akan meningkat karena banyaknya orang-orang yang berbisnis. Hubungan perdagangan dan industri di antara Indonesia dan Turki dalam 2-3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat pesat gitu. Jadi Turki ini bisa menjadi salah satu negara yang potensial sebenarnya digarap oleh NTB ya, Iya. untuk mengundang mereka datang ke NTB misal. Kita melihat Turki itu dua. Satu, Turki sebagai negara yang sekarang dia udah masuk negara advanced country gitu. Jadi dia developing tapi sudah di atas gitu, sudah di atas gitu, berdasarkan OECD dan purchasing powernya meningkat terus, industrinya mungkin mereka yang paling industrialized. Indonesia dan Turki itu mungkin salah dua dari negara Muslim yang paling industrialisasinya paling maju. Bedanya kalau di Turki ekosistem industrinya bagus, di kita ekosistemnya yang belum bagus. Tapi industrinya, output industrinya sama-sama tinggi, cuman beda di ekosistemnya. Nah, jadi potensi Turki untuk sebagai sumber negara pengirim wisatawan itu sangat tinggi. Nah, yang kedua, Turki sebagai hub. Istanbul itu adalah hub untuk internasional, untuk Amerika, Eropa, Afrika. Jadi orang dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa itu sekarang masuk ke Indonesia, masuk ke Asia itu melalui Turki. Karena itu Turkish Airlines itu sekarang menjadi penerbangan dengan jaringan penerbangan terbesar di dunia gitu, sampai ke semua negara gitu. Jadi Turkish Airlines bisa menjadi potensi yang sangat bagus untuk kita garap gitu, untuk mendatangkan wisatawan. Maka karena itu saya pada saat Bali dibuka, saya secara khusus minta bantuan Ibu Menlu untuk meyakinkan stakeholder nasional untuk buka akses Turkish Airlines ke Bali gitu. Karena Turkish Airlines itu tiap hari terbang ke Jakarta, tapi ke Bali waktu itu masih ditutup, belum dikasih akses. Padahal penumpangnya Turkish Airlines itu 95% bukan orang Turki, tapi orang-orang dari benua-benua lain yang menjadikan Istanbul sebagai hub gitu. Kalau sudah ke Bali sebenarnya geser aja sedikit ke Lombok sebenarnya. Itu benar sekali. Teori itu, pemahaman itu yang kita gunakan selama ini. Dulu pada saat saya penempatan pertama masih diplomat unyu-unyu di Rumania, jumlah orang Rumania yang datang ke Indonesia itu hanya 2.000 setahun gitu. Nah, target kita gimana kita ningkatkan paling tidak jadi 20.000 gitu. Nah, kita lihat statistik, ternyata yang pergi berkunjung ke Thailand dari Rumania pada saat itu sekitar 40.000 per tahun ke Thailand. Logikanya, orang yang mampu bayar wisata ke Thailand, yang tempatnya juga jauh, harusnya bisa juga berwisata ke Indonesia. Yeah. Jadi kita ngambil aja segmennya Thailand ke sini. Pertanyaannya, apakah kita punya atraksi yang sama berkualitas dengan Thailand gitu loh? Apakah manajemen tourism kita itu sama bagusnya dengan Thailand atau tidak?
apakah marketing kita sama bagusnya dengan Thailand atau tidak? Kan pertanyaannya di situ. Jadi masalahnya ada di hulu. Di hulu ini siap nggak untuk menggarap itu? Pada saat itu memang sulit, tapi setidak-tidaknya dengan beberapa upaya pada saat itu dalam 3 tahun 2.000 kita naikkan menjadi 20.000 gitu dalam 2 tahun. Artinya itu bisa kita lakukan. Karena kalau orang bisa ke Thailand pasti bisa ke karena hampir mirip-mirip juga misal destinasinya Indonesia dengan Thailand. Betul. Hanya mereka lebih terstruktur strateginya gitu sehingga apa namanya proses itu berjalan lebih smooth gitu. Di kita promosi pariwisata itu kabupaten jalan sendiri, provinsi jalan sendiri, di pusat jalan sendiri, anggarannya juga tersebar di mana-mana, ada di Kemenpar, ada di Kemlu melalui perwakilan gitu, ada di provinsi gitu. Nggak sinkronis sehingga ya outputnya juga terpecah-pecah. Kembali tadi yang saya sampaikan, sistem yang bagus. Jadi sistem kita belum bagus gitu. Jadi akhirnya konsentrasi kita nggak pecah-pecah gitu. Itu juga berlaku di dalam perdagangan. Perdagangan itu kalau produk, lebih banyak kita dong produk dibandingkan any negara ASEAN gitu. Tapi hampir ke semua negara-negara itu, negara-negara ASEAN lain lebih banyak ekspor ke negara-negara itu gitu. Karena kita nggak fokus gitu. Anggaran strategi perdagangan kita itu masing-masing ada pulau-pulaunya. Mungkin karena kita negara kepulauan gitu ya. Jadi pulau-pulau masing-masing itu punya strategi sendiri-sendiri. Kementerian karena masalah perdagangan ini kan di situ ada pemainnya, ada Kemlu sebagai perwakilan gitu. Kemudian ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Pertanian, terus ada Menkop di situ, Menteri Koperasi gitu. Jadi ini semua punya peran sebetulnya untuk meningkatkan ekspor gitu. Tapi ketika misalnya Kemlu bilang, ayo kita garap non-traditional market di Afrika misalnya gitu. Terus yang kementerian lain fokusnya nggak ke non-traditional market, masih fokusnya ke tradisional, Eropa, Amerika, yang itu kan sudah semakin menurun ekonominya gitu loh. Jadi nggak garap traditional market. Sementara Cina udah masuk ke Afrika gitu, sudah nguasain market di Afrika. Turki sudah nguasain market di Afrika. Jadi di Afrika yang paling eksis Cina, Turki yang paling eksis di sana. Sementara kita masih jadi jargon aja gitu. Wah, kita non traditional market, tapi strategi kita tidak blueprint kita itu tidak mengarah ke situ gitu loh. Jadi yang kita omongin apa, yang kita lakukan yang berbeda gitu. Nah, khusus NTB ini kira-kira apa yang perlu dilakukan NTB untuk menarik wisatawan Turki ke NTB gitu? Kan kita ini sangat potensial sebenarnya. Betul. Ini menarik ini masalah pariwisata karena ini salah satu passion saya, masalah pariwisata. Dari saya lulus di pondok dulu kan kita harus bikin paper tuh, bikin riset. Saya menulis mengenai pariwisata karena ayah saya bilang kamu nggak boleh pulang sebelum bawa ijazah gitu. Jadi saya minta izin khusus ayah saya untuk pulang sebelum dapat ijazah karena mau riset gitu. Pada saat itu riset tentang senggigi gitu. Riset tentang senggigi, tentang dampak trickle down effect dari pembangunan pariwisata. Waktu itu kita euforia sekali dengan senggigi. Seolah-olah dengan senggigi terbangun, semua masalah sosial kita selesai. Yang terjadi enggak. Dibangun senggigi, masalah sosial yang lama enggak selesai, masalah baru muncul. Gegar budaya. Masyarakat kita tidak disiapkan untuk menerima orang yang membawa budaya baru gitu. Budaya bebas, hidup bebas, budaya nightclub, narkoba, budaya entertainment. Itu kita tidak siapkan masyarakat kita sehingga terjadi gegar budaya gitu. Masalah lama tetap, masalah baru muncul. Kemiskinan tetap ada di situ gitu loh. Jadi saya pikir adalah kita harus memilih memang apakah kita mau mass tourism atau kita mau quality tourism gitu. Mass tourism itu kalau kita fokus ke sana, mass tourism itu yang paling berisiko terhadap lingkungan, paling baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial itu adalah mass tourism. Kita hanya mainnya di angka, 1 juta orang datang ke Lombok. Iya 1 juta tapi kualitasnya seperti apa? Yang datang backpackers. Uangnya sedikit gitu. Uangnya sedikit, length of stay-nya gaya singkat, hidupnya kadang-kadang spending-nya sedikit. Tapi tingkat kerusakan sosialnya dia bawa drug, dia bawa seks bebas, dia bawa
segala macam lah gitu, segala macam. Jadi dampak sosialnya lebih besar, sementara revenue yang kita dapat dari situ sangat sedikit gitu, sangat sedikit. Atau pilihan kedua, quality tourism gitu loh. Nggak usah banyak-banyak, kita dapat 100.000, tapi yang datang jet set semua, datang bersama keluarga, dia spending dalam jumlah besar, length of stay-nya panjang, why not gitu loh. Jadi risikonya juga lebih kecil buat kita, karena orang-orang ini pada umumnya nggak seks bebas, nggak apa namanya, kalaupun dia bawa seks bebas, dia bawa dari negaranya gitu, dan mereka tidak apa namanya, tidak dampak sosialnya juga relatif kecil. Contoh misalnya quality tourism itu yang dikembangkan oleh Maldives gitu. Kalau kita lihat dampak lingkungannya kecil sekali. Di Maladewa itu nggak ada bintang 4, adanya 5 plus. Yang bisa ke Maladewa itu hanya orang kaya. Kalau nanggung-nanggung nggak bisa lah. Kalau nanggung-nanggung yang cuma mau Instagraman itu nggak bakal bisa ke Maladewa. Akhirnya mereka bisa mempreserve, mereka juga beragama Islam kan, jadi mempreserve budaya lokalnya bisa terselamatkan, kemudian lingkup alamnya bisa terselamatkan, karena mereka kan termasuk negara yang kepulauan kecil, jadi yang paling terdampak oleh climate change gitu, karena naiknya permukaan laut kan, jadi mereka itu paling terdampak. Nah itu mereka bisa preserve kondisi alamnya. Nah di kita harus memilih memang apakah kita mau mengarah ke mass tourism maupun atau kita mau mengarah ke quality tourism. Pada TGB dulu ketika jadi gubernur pernah bicara mengenai halal tourism gitu. Kalau dikembangkan dengan baik itu bisa mengarah ke quality tourism sebetulnya. Tetapi mungkin diimplementasinya, actionnya mungkin belum sempat beliau realisasikan sebagaimana yang beliau harapkan, karena Timur Tengah itu kan pasar yang sangat bagus dari segi finansial. Sekarang mereka tuh daya belinya paling tinggi lah, kita nggak perlu cari banyak-banyak, tapi mereka tuh pada umumnya datang dengan keluarga gitu. Nah persoalannya di NTB ini belum ada tujuan wisata yang itu Timur Tengah friendly gitu. Jadi yang memang sesuai dengan selera Timur Tengah. Jadi kita ini mau memasarkan sesuatu, tapi tidak melakukan customer survey gitu, tidak melakukan riset gitu. Kita punya tempat-tempat kayak di Kuta yang panas gitu ya, itu pantainya indah, panas gitu loh. Kata orang Timur Tengah, saya kalau tempat panas saya juga punya di sana gitu, banyak gitu loh. Yang kita jual kebanyakan pantai gitu. Nah sekarang tempat-tempat wisata yang model kayak di pegunungan Alpen, salah satu tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi Timur Tengah itu kan pegunungan Alpen gitu. Dia lihat ada tempat hijau, kemudian ada sungai di bawahnya, itu kayak gambaran buat mereka itu kayak gambaran surga gitu. Jadi tajri min tahtihal anhar gitu, mengalir di bawahnya sungai gitu. Jadi itu bayangan mereka tentang keindahan gitu. Jadi ini kita belum punya, padahal banyak sekali lokasi-lokasi yang bisa di-develop untuk itu, dan tidak perlu investasi besar, tidak perlu investasi yang mega seperti Mandalika. Kita bisa develop dengan kemampuan lokal sendiri, baik Pemda maupun swasta, asal strateginya jelas, visinya jelas. Saya kira kita bisa bangun itu. Kalau NTB pilihan yang tepat apa? Saya kira Mandalika itu arahnya adalah ke mass tourism. Jadi ya sudah, proyek itu sudah ada di situ. Mau nggak mau kita harus rawat, kita kembangkan. Tapi kita harus kombinasikan gitu dengan quality tourism gitu. Jadi kita harus either di Mandalika sendiri atau somewhere di luar Mandalika kita kembangkan juga quality tourism juga gitu. Saya kira mungkin hybrid ya. Jadi hybrid, kombinasi di antara keduanya harus kita kembangkan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana strategi pembangunan pariwisata itu memberdayakan gitu, terutama memberdayakan buat masyarakat lokal gitu. Saya selalu cerita ke teman-teman, kan saya bilang, kalau kita bangun Mandalika, kemudian hasilnya adalah orang lokal masih jualan kombo gitu, jualan kelapa muda, kenapa kita harus bikin pembangunan gitu? Karena 30 tahun lalu ketika saya masih anak-anak, saya main ke Mandalika, mereka juga jualan kombo gitu. Jadi buat apa kita punya pembangunan segitu besarnya, pakai berantem, pakai ke pengadilan, pakai segala macam gitu.
Kalau ujung-ujungnya orang lokal akan jadi Udah jualan ada efek kombo secara juga. ekonomi Betul. ke masyarakat. Iya. Tapi nggak usah berharap pada investor. Investor nggak akan mikirkan itu. Tokoh-tokoh masyarakat lokal, Pemda, masyarakat sekitar itulah yang harus memikirkan bagaimana caranya setiap pembangunan yang dilakukan di Lombok, di NTB itu punya dampak lokal gitu terhadap masyarakat setempat. Ada trickle down effect gitu. Jadi itu saya kira yang harus menjadi fokus kita ke depan untuk memastikan pembangunan itu memiliki trickle down effect terhadap masyarakat lokal, memberdayakan masyarakatnya dan memberdayakan lingkungannya supaya lingkungannya tidak dirusak. Kalau kita lihat di Indonesia ini, kalau lihat keindahan alamnya luar biasa, tapi belum pernah tembus angka 20 juta setahun jumlah wisatawan. Turki itu nggak punya apa-apa dari segi alam, itu nggak ada tempat yang seindah di Indonesia, Lombok lah khususnya. Yeah. Makanya saya kalau di Turki saya jarang sekali main ke pantai. Karena begitu ngelihat pantai yang mereka sebut indah, ya Allah ini nggak ada apa-apanya dibanding kampung halaman saya bilang. Jadi, tapi mereka pernah hampir mencapai 50 juta gitu turisnya. Dan yang mereka jual itu bukan keindahan alam, yang mereka jual itu adalah produk manusia. Istana, peninggalan sejarah, peninggalan peradaban, itu yang mereka jual. Jadi hasil karsanya manusia. Kita ini udah dikasih alam begitu indah oleh Allah, ngerawat alamnya aja kita nggak bisa gitu. Boro-boro mengkapitalisasi alam itu supaya bisa menghasilkan sesuatu buat generasi kita sekarang dan generasi yang akan datang gitu loh. Jadi kita tuh masih terlalu dimanja oleh alam. Mandalika yang dijual apa? Alam. Ya. Emangnya kita buat alam? Emangnya kita bikin indah Kuta? Enggak, Allah yang bikin indah gitu. Senggigi, terus kemudian apa namanya, Gili Trawangan gitu. Itu nggak kita apa-apain aja udah indah gitu loh. Nah kita disuruh ngejual itu aja kita nggak bisa gitu. Sesuatu yang udah indah. Bagaimana kita mau menjaga itu supaya tetap kualitas alamnya dan sebagainya aja kita nggak bisa gitu. Kita harus, pembangunan ini harus memberdayakan tadi masyarakat dan memberdayakan lingkungan. Karena alam ini diberikan Tuhan bukan hanya untuk generasi kita, tapi generasi yang akan datang. Jangan sampai kita digugat oleh generasi yang akan datang, kalian itu bisa hidup karena menghabiskan jatah kami gitu. Jadi kita harus menyisakan alam yang sama kualitasnya buat generasi yang akan datang, saya kira itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan pariwisata kita. Dulu saya pernah mengusulkan misalnya kita harus create something gitu. Kita bikin misalnya Lombok Tourism Silk Road gitu. Supaya orang itu datang nggak hanya ke tempat ke Kuta hanya untuk renang gitu loh, tapi orang perlu side event gitu, orang perlu menyaksikan budaya kita. Masih banyak ruang untuk mengembangkan budaya kita itu kaya sekali di Lombok, nggak kalah kayanya dengan di Bali gitu loh. Banyak keluhan orang datang ke Kuta, ya udah cuman Kuta doang yang dilihat dan anak-anaknya pingin main-main, nggak ada tempat hiburan buat anak-anak gitu loh. Mau lihat event budaya, nggak banyak event budaya. Mungkin hanya berapa bulan sekali event budaya. Padahal bisa di-create. Mungkin salah satunya penyebabnya adalah karena cara pandang kita terhadap budaya. Kita menganggap budaya itu sebagai produk yang sudah jadi, yang sudah final gitu. Yang diwariskan dari masa lalu. Padahal kita ini kan, budaya itu produk manusia. Dan kita ini apa yang kita lakukan, cara hidup kita sekarang itu budaya. Jadi budaya itu harusnya sesuatu yang evolving, yang terus tumbuh. Jadi bukan hanya dirawat yang sudah ada, tapi terus dikembangkan. Nah, ruang untuk mengembangkan budaya, mengembangkan adat ini harus dibuka selebar-lebarnya. Supaya pemerhati budaya, supaya pelaku penggiat budaya juga punya ruang untuk terus mengembangkan budaya ini nanti. Dan budaya inilah nanti akan dirawat oleh generasi setelah kita, diingat kita oleh, ini budaya yang dilahirkan oleh pendahulu saya. Nah sekarang misalnya tari-tarian, udah selesai kita di tarian-tarian yang peninggalan masa lalu gitu. Nggak ada tarian baru yang lahir, yang kita sebut sebagai tarian Bima, tarian Sumbawa, tarian Lombok. Ini kan tarian yang dilahirkan dari masa lalu. Karena cara pandang kita, budaya itu adalah sesuatu yang sudah selesai. Padahal budaya itu kan evolving, terus tumbuh, terus dikembangkan gitu. Terima kasih Mas Iqbal atas waktunya. Dengan senang hati, sama-sama. Makasih, mudah-mudahan ini bisa jadi pembuka diskusi. Mungkin
menarik juga untuk diskusi di isu-isu lainnya nanti, karena ini kan bagian dari upaya untuk saling mencerahkan. Iya, betul. Saya juga belajar banyak dari pertanyaan Mas, dan nanti akan belajar lebih banyak lagi dari mereka yang menyaksikan lalu memberikan tanggapan gitu terhadap ini. Jadi supaya proses belajar ini nggak selesai. Sekali lagi terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.